Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih membahas Al-Hadithu Al-Ishrun, hadis yang ke-20, Al-Haya'u minal iman, malu sebagian daripada iman. Pertemuan lalu kita sudah menguraikan penjelasan tentang tema di dalam kitab yang kita bacakan di Masjid Muttaqin, yaitu Al-Haya'u minal iman, malu sebagian daripada iman. Sekarang kita masuk ke dalam matan hadis atau isi hadis. An Abi Mas'ud Uqbah ibn Amrin al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwah al-ula idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta, rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Abi Mas'ud Uqbah bin Amrin al-Ansari al-Badri. Nah, sebelum kita membahas isi hadis, ada baiknya kita mengetahui dan mengenal sosok sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Sahabat tersebut bernama Abi Mas'ud Uqbah ibn Amrin al-Ansari al-Badri. Di bagian belakang nama beliau, di situ tertulis al-Ansari nisbatan ilal Ansor. Hal ini menisbatkan kepada kaum Ansor. Wahum al-Aus wal Khazraj. Kaum Ansar itu adalah suku Aus dan Khazraj, dua suku besar yang ada di kota Madinah Al-Munawwarah. Summu Ansaran li'annahum nasaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dinamakan mereka dengan Ansor yang artinya penolong karena mereka menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab dinamakan orang-orang Madinah yang beriman kepada Nabi dengan sebutan Ansor karena mereka membela dan menolong dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan di surat At-Taubah ayat 100, wasabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Generasi terdahulu dari golongan muhajirin, orang-orang yang berimigrasi, berhijrah, yaitu orang-orang Makkah, wal ansar, dan orang-orang yang membela dan menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga mereka membela dan menolong orang-orang yang berhijrah. Itulah mereka yang disebut kaum Ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka di dalam kebaikan. Allah meridhoi mereka dan mereka ridho kepada Allah. Di ayat tersebut Allah Ta'ala yang menamakan kelompok tersebut atau kelompok dari suku Al-Aus wal Khazraj dengan sebutan Al-Ansor, yang artinya adalah kelompok yang membela dan menolong dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat kaum penolong itu bukan kalimat yang baru atau kata yang baru.
sebutan bagi orang-orang yang mengikuti para nabi-nabi terdahulu, terlebih khusus Nabi Isa ibni Maryam. Mereka juga disebut dengan kaum Ansor. Di dalam surat As-Saff ayat 14, Allah Ta'ala ceritakan bagaimana pengikut-pengikut Nabi Isa menyebutkan diri mereka sebagai Ansarullah, penolong-penolongnya Allah. Makna penolong-penolongnya Allah bukan berarti Allah membutuhkan pertolongan makhluk, tapi yang dimaksud mereka membela dan menolong dakwah agama yang disampaikan oleh para nabi. Jadi mereka membela dan menolong agamanya Allah, walaupun hakikatnya Allah tidak butuh pertolongan di dalam agama, tapi sebagai bukti keimanan kita harus ada bukti pengorbanan. Di antaranya bukti keimanan membela agama. Diabadikan di surat As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kunu ansarallah, jadilah kalian pembela-pembela Allah, penolong-penolong Allah. Kama qala al-hawariyun, sebagaimana berkata orang-orang Hawariyun, para pengikut Nabi Isa. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah kama qala Isa ibnu Maryam lil hawariyin, sebagaimana Isa bin Maryam mengatakan kepada pengikutnya, jadilah penolong-penolong Allah. Mereka menjawab, qalu nahnu ansarullah, kami adalah penolong-penolong Allah. Jadi kaum Hawariyun, pengikut Nabi Isa, disebut sebagai penolong-penolong Allah. Kemudian pengikut-pengikut mereka menamakan diri mereka Nasara. Nasara itu sebagian ulama menyatakan diambil dari kata Nasara yansuru nasran, artinya menolong. Sebagian ulama mengatakan Nasara itu satu tempat yang ada di Palestina namanya Nazaret. Maka sebutan agama lainnya disebut dengan Nasara. Mereka menolong dan membela dakwah Nabi Isa. Itu penamaan awal dari kata Nasara, yang diambil dari kata menolong. Nah, ini sahabat bernama Uqbah ibn Amrin al-Ansari. Beliau adalah orang Ansor, nisbat kepada Al-Ansor, yaitu kaum yang menolong dan membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita diperintahkan oleh Nabi untuk mencintai kaum Ansor, karena mereka banyak memiliki jasa di dalam agama Islam, terutama di dalam pembelaan mereka kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebut di dalam kitab Sahihul Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, membuat satu bab namanya bab alamatil iman hubbul ansor. Bab yang menunjukkan indikator iman adalah cinta kepada orang-orang Ansor. Itu bab yang dibuat oleh Al-Imam Al-Bukhari. Bahkan diriwayatkan di dalam hadis dari Imam Bukhari. Kemudian Imam Bukhari sanad hadis ini dapat dari seorang ulama bernama Syu'bah. Syu'bah mendapatkan hadis ini dari seorang bernama Abdullah ibn Jabr, mengatakan, saya mendengar Anas bin Malik, sahabat Nabi, berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul iman hubbul ansor wa ayatun nifaq bughdul ansor. Tanda keimanan cinta kepada kaum Ansor, tanda kemunafikan benci kepada kaum Ansor. Hadis ini
dinyatakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah di dalam kitab Fathul Bari, bahwa hadis ini hadis yang sahih berdasarkan periwayatan dari Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian nama beliau Al-Badri, Al-Badriyu, nisbatan ila Badr. Al-Badriyu ini dinisbatkan kepada satu tempat, wadin yaqa'u baina Makkah wal Madinah, satu lokasi yang berada di antara Makkah dan Madinah, atau satu lembah yang berada di antara Makkah dan Madinah, dinamakan Badr. Di sini para ulama terjadi perbedaan pendapat. Sebagian ulama mengatakan dinamakan beliau dengan Al-Badriyu karena beliau ikut hadir di dalam perang Badar, makanya diberikan gelar Al-Badriyu. Sebagian lainnya menyatakan beliau tidak ikut perang Badar. Adapun nama Al-Badriyu, beliau bermukim di Badar sehingga diberikan gelar Al-Badriyu. Al-Imam Al-Bukhari beliau mengatakan bahwa pendapat yang diambil bahwa beliau termasuk sahabat yang ikut perang Badar. Sebagian ulama seperti Imam Al-Waqidi mengatakan beliau tidak mengikuti perang Badar, tapi nama Badar itu diambil karena beliau bermukim di tempat tersebut, di tempat yang disebut dengan Badar. Al-Imam Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah, berpendapat bahwa gelar Al-Badriyu itu menunjukkan beliau ikut dalam perang Badar. Nah, jadi kata Al-Badriyu di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Al-Badar kita ketahui terjadi peperangan. Perang Badar terjadi pada tahun 2 Hijriah, 2 tahun setelah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasukan kaum muslimin 313 menghadapi kaum musyrikin dengan persenjataan lengkap 1000 orang. Allah menangkan perang tersebut, dan ini peperangan pertama yang terjadi dalam sejarah Islam. Begitu pentingnya perang Badar sehingga Allah Ta'ala sebutkan di surat Al-Anfal dengan hari kebenaran menghadapi kebatilan, disebut dengan Yaumal Furqan, Yaumal Taqa Jam'an, hari Furqan. Al-Furqan ay bima'na yufarriqu bainal haq wal batil, membedakan mana yang hak, mana yang batil. Kaum muslimin mereka di dalam posisi al-haq, sedangkan orang-orang musyrik di dalam posisi batil. Maka disebut perang Badar sebagai Yaumal Furqan. Yaumal Taqa Al-Jam'an, di hari tersebut bertemunya dua pasukan, kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kaum musyrikin yang dipimpin oleh Abu Jahal, yang dipimpin oleh Umayyah bin Khalaf, dan para pembesar kafir Quraisy. Ada hal yang menarik, tempat tersebut, wadin, satu lembah tersebut yang bernama Badar, itu mengambil nama seorang manusia yang bernama Badar bin Yakhlud. Badar bin Yakhlud dipercaya, disebutkan dalam kitab Mu'jamul Buldan, dipercaya orang pertama yang tinggal di Badar, di tempat tersebut. Tadinya belum ada nama, tapi karena orang yang pertama kali tinggal di lembah tersebut bernama Badar bin Yakhlud, maka dinamakan tempat tersebut dengan namanya Badar. Badar artinya rembulan, karena wajahnya
bercahaya bagaikan rembulan. Pendapat lainnya menyatakan orang pertama yang menggali tanah di tempat tersebut sehingga keluar mata air, maka orang itulah yang disebut dengan Badar bin Quraisy, karena dia adalah orang pertama yang menemukan mata air di lembah tersebut, maka dinamakan dengan namanya Badar bin Quraisy. Nah, tempat inilah menjadi saksi sejarah. Jikalau kaum muslimin kalah dalam peperangan tersebut, bisa jadi agama Islam tidak sampai kepada kita. Tapi karena Allah menangkan peperangan tersebut, maka sampai saat ini kita bisa mendapatkan dakwah atau ilmu daripada agama Islam. Itu semuanya penentuannya di perang Badar. Jadi para sejarawan Islam menempatkan Ghazwatul Badar Al-Kubra, perang Badar, itu sebagai satu peristiwa yang sangat penting. Bahkan ulama-ulama mereka membuat qasaid dan syair-syair. Jika orang membaca nama-nama para syuhada, terlebih khusus yang wafat di perang Badar, atau nama-nama kaum muslimin yang ikut di dalam perang Badar, setelah itu dia berdoa kepada Allah dengan tawasul dengan nama-nama mereka, maka doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama di antara tradisi mereka sering menyebutkan nama-nama pejuang-pejuang Badar, selepas itu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, diijabah doa mereka. Bahkan dikatakan oleh sebagian muwarrikhun, as-sabiqunal awwalun, orang-orang Islam yang generasi awal, mereka adalah para pejuang Badar. Di dalam Al-Quran diceritakan asbabun nuzul. Nabi sedang duduk dengan beberapa orang sahabat sehingga masjid Nabi itu penuh dengan manusia. Dari luar masjid ada beberapa orang berdiri di luar masjid karena mereka sudah tidak dapat tempat di dalam masjid. Rasul menatap mereka dari luar, dan Rasul mengenal mereka adalah sahabat-sahabatnya yang ikut berjuang di perang Badar. Allah turunkan ayat Al-Quran untuk memerintahkan yang duduk di depan, yang tidak terlibat dalam perjuangan perang Badar, untuk geser, memberikan ruang. Kemudian yang ikut perang Badar diperintahkan oleh Allah lewat lisan Nabi Muhammad untuk maju ke depan, duduk di depan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu masa-masa dakwah Nabi itu sulit, masa-masa krisis, tapi mereka rela berjuang dengan jumlah yang sedikit, 313 menghadapi 1000 kaum musyrikin dengan persenjataan apa adanya. Dan banyak orang-orang munafik yang keluar dari barisan pasukan tersebut, mereka tetap teguh membela, memperjuangkan agama Allah, agama Islam bersama Nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang kaum Ansar ini dicintai oleh Nabi. Sampai pernah Nabi mengatakan seluruh manusia itu pakaian luar, tapi orang-orang Ansar adalah pakaian dalam saya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi katakan seandainya manusia melewati satu lembah dan kaum Ansar dia melewati lembah yang lainnya, bukan lembah yang dilewati oleh manusia, maka saya akan ikut jalan yang dilewati oleh kaum Ansar, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi katakan seandainya saya tidak ditakdirkan untuk menjadi orang Makkah, maka saya akan bisa atau saya akan memilih untuk menjadi orang Ansar, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu khutbah diceritakan oleh Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitab Umdatul Ahkam, di mana kaum Ansar mereka sedih di satu peperangan namanya Ghazwatul Hunain. Ghazwatul Hunain, Nabi mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang yang berlimpah. Dan Nabi bagikan kepada orang-orang Makkah, yang membuat mereka sedih. Orang-orang Ansar tidak dapat bagian sama sekali.
ada provokator mulai membisikkan kepada orang-orang Ansor, itu Nabi kalian yang kalian bela, pilih kasih. Buktinya apa? Dia cinta kepada kaumnya, harta rampasan perang yang begitu banyak ia berikan kepada mereka semuanya, tapi kalian tidak dapat bagian sedikit pun. Maka mulai nih orang-orang Ansor dalam hatinya mulai merasa tidak enak, suuzon kepada Nabi. Nabi mengetahui hal itu. Kemudian Nabi kumpulkan, mana orang-orang Ansor? Selain orang Ansor, silakan pergi. Orang-orang Ansor berkumpullah. Dipanggil oleh Nabi Muhammad. Semua orang-orang Ansor berkumpul. Nabi tegaskan lagi, kalian semua orang Ansor? Iya, benar. Tidak ada yang dari luar kalian? Tidak ada. Baik, kata Nabi. Saya sudah dengar apa yang sampai ke telinga kalian, kata Nabi Muhammad. Saya sudah dengar. Ini Nabi bagikan kepada orang-orang Makkah karena baru masuk Islam, imannya belum kuat. Maka Nabi ambil hatinya dengan berikan tuh kekayaan duniawi kepada mereka. Kemudian Nabi katakan, apakah benar dulu kalian dalam keadaan sesat, lalu Allah berikan petunjuk kepada kalian dengan sebab saya? Mereka mengatakan, benar ya Rasulullah. Bukankah kalian waktu itu bertikai? Sekarang kalian sudah menjadi satu dan berdamai dengan sebab saya. Benar ya Rasulullah. Bukankah kalian dulu dalam keadaan susah, sekarang Allah mencukupkan kalian dengan berkat saya? Benar ya Rasulullah. Wahai orang Ansar, bahwa kalian adalah bagian dariku, aku bagian dari kalian. Seandainya seluruh manusia melewati satu lembah dan kalian melewati lembah yang lainnya, aku akan ikut lembah yang dilewati oleh kalian. Wahai orang Ansar, kaum Ansar, semua manusia itu pakaian luar dan kalian adalah pakaian dalamku. Wahai kaum Ansar, jika ada yang membenci kalian, maka mereka membenci diriku. Sungguh mereka, apakah kalian ridho? Mereka ini membawa kambing, membawa unta, harta duniawi mereka bawa pulang ke rumah. Sedangkan kalian membawa pulang ke rumah kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana lagi yang kalian pilih? Semuanya menangis. Mereka mengatakan, radina bi Rasulillah, kami ridho dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu cintanya Nabi Muhammad kepada kaum Ansor, dan Nabi menepati janjinya. Beliau tinggal di kota Madinah dan beliau wafat di kota Madinah dan dikebumikan di kota Madinah. Ini luar biasa kaum Ansor yang mereka membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang Muhajirin sehingga diberikan gelar Al-Ansar. Nah, Uqbah ini termasuk orang Al-Ansar, kaum Ansar. Di perang Badar kita ketahui ada satu fawaid. Saya baca tadi selepas Jumat, kitab daripada Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Sebenarnya Nabi ketika hijrah ke kota Madinah dan dibela oleh kaum-kaum Ansor, Nabi punya keinginan itu hijrah di Hadramaut terlebih dahulu. Keinginan Nabi, Nabi ingin hijrah ke Hadramaut. Lamma hamma Rasul sallallahu alaihi wasallam hajara ila Hadramaut thumma ilal Madinah. Jadi niat Nabi ketika hijrah secara pribadi, Nabi inginnya hijrah ke Hadramaut. Kalau memang Hadramaut tidak bisa, baru Nabi hijrah ke Madinah, karena sudah ada perjanjian kesetiaan kepada Nabi, namanya Bai'at Aqabah. Ada yang awal, ada yang kedua. Uqbah ikut bai'at kedua bersama 70 orang Madinah, dan beliau paling muda usianya. Tapi Allah menakdirkan Nabi hijrah ke Madinah. Maka Nabi pun hijrah ke kota Madinah. Tapi keinginan Nabi itu Allah kabulkan dengan hijrahnya turunan beliau bernama Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Memang skenario Allah itu indah. Allah menunda keinginan Nabi hijrah ke Hadramaut, tapi Allah pindahkan keinginan tersebut
dan Allah takdirkan Nabi hijrah ke kota Madinah. Keinginan Nabi yang pernah Nabi inginkan hijrah ke Hadramaut, itu Allah perintahkan kepada turunannya. Bernama siapa? Al-Imam Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Nagib ibn Ali Uraidi ibn Ja'far As-Sadiq ibn Muhammad Al-Bagir ibn Ali Zal-Abidin ibn Husain ibn Ali wa Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Al-Habib Abdullah di kitab tersebut mengatakan An-Nur Al-Muhammadi hajara ilal Madinah wa Nur Al-Ahmadi hajara ila Hadramaut. Cahaya Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, dan cahaya Ahmad hijrah ke Hadramaut. Rasulullah punya dua nama. Nama syariat Muhammad, nama ketika hidup di dunia Muhammad. Tapi kalau nama beliau di alam malakut, di alam-alam aulia, di alam-alam para nabi, itu namanya Ahmad. Jadi nur Nabi Muhammad itu Nabi titipkan kepada turunannya yang bernama Said Ahmad Al-Muhajir, yang merealisasikan keinginan Nabi untuk hijrah ke Hadramaut. Allah kabulkan itu dengan hijrahnya cucu beliau atau turunan beliau yang bernama Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Beliau hijrah, dan hikmahnya besar. Dari situlah turunan ulama-ulama besar, terutama Wali Songo, berasal dari turunan beliau, mengislamkan Asia Tenggara, mengislamkan Afrika, mengislamkan Cina, mengislamkan India, dan wilayah-wilayah sebagian masuk Uni Soviet. Itu semua berasal dari turunan Said Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Beliau hijrah bukan sekedar hijrah keinginan pribadi, tapi beliau diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bermukim di Basrah. Kemudian terjadi kekacauan, fitnah dari berbagai aspek. Maka beliau dengan keluarganya, dengan para murid-muridnya, mereka berhijrah ke kota Madinah. Disebutkan oleh Imam Ash-Shili dalam kitab Al-Mashra'u Rawi pada tahun 317 Hijriah sampai di Madinah, bermukim selama 1 tahun. Di situ Imam Ahmad Al-Muhajir, beliau meminta petunjuk lewat solat istikharah. Bahkan beliau sering mengunjungi kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan di raudhahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk meminta petunjuk kemana harus beliau tinggal. Ternyata dapat bisyarah, dapat kabar gembira dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengisyaratkan, engkau pergilah hijrah ke Hadramaut. Karena itu keinginan Nabi Muhammad di masa awal. Maka 1 tahun beliau bermukim di Madinah, tidak bisa pergi ke Makkah. Ada kaum Qaramid. Kaum Al-Qaramid ini, mereka membunuh jamaah haji yang ada, dan mereka mengambil Hajar Aswad, bawa pergi Hajar Aswad. Puluhan tahun di zaman itu Ka'bah tidak ada Hajar Aswad. Orang-orang hanya tabarukan di tempatnya, tapi batu Hajar Aswad sudah diambil oleh kaum Qaramid. Setahun berikutnya 318 Hijriah, mereka sudah pergi kaum Al-Qaramid. Maka Imam Ahmad Al-Muhajir pergi ke Makkah. Setelah dari Makkah, beliau melakukan perjalanan sampai ke negeri Hadramaut pada tahun 319 Hijriah. Tempat pertama yang beliau singgah ketika tiba di Hadramaut disebut dengan Wadi Daw'an, satu lembah di tempat yang namanya Daw'an. Kemudian beliau berpindah-pindah dari tempat-tempat yang ada di Hadramaut sampai beliau pindah ke satu kampung namanya Kampung Qaryatul Bur, bermukim di sana. Kemudian beliau akhirnya pindah lagi ke tempat yang namanya Al-Husaisah. Di tempat tersebutlah beliau meninggal dunia dan dikuburkan di perkampungan namanya Bur, dekat dengan tempat tersebut. Sampai hari ini
kuburannya masih ada, dinamakan oleh orang-orang Hadramut dengan sebutan Syi'bul Muhajir, lembahnya Al-Muhajir. Al-Muhajir artinya orang yang berhijrah. Dia adalah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali berhijrah ke Hadramaut. Di dalam kitab Hayatul Haywanil Kubra, Al-Imam Ad-Damiri menyebutkan tempat tersebut dinamakan Hadramaut, yang berarti hadir dan mati. Itu punya historis dengan Nabi Soleh. Nabi Soleh ketika Allah turunkan azab kepada kaumnya, diperintahkan Nabi Soleh untuk hijrah, meninggalkan tempat yang akan diturunkan azab. Nabi Soleh berhijrah, Allah perintahkan hijrah ke tempat tersebut. Sampailah di tempat tersebut, beliau meninggal dunia. Maka dinamakan Hadramaut, hadir meninggal. Artinya Nabi Soleh hadir di tempat tersebut, kemudian meninggal dunia. Dinamakanlah tempat tersebut Hadramaut. Di dalam riwayat At-Tabrani, di dalam Mu'jamul Awsat, ada satu riwayat menyatakan Hadramaut tunbitul awliya kama tunbitul ardul baqal. Negeri Hadramaut melahirkan para wali, menumbuhkan para wali bagaikan bumi menumbuhkan sayur mayur. Begitu banyaknya para aulia yang terlahir di negeri Hadramaut. Allah Subhanahu wa ta'ala menolong Nabi Muhammad dan sahabatnya di perang Badar, dikirimkan 1000 malaikat. Jadi kalau kita mengalami satu masalah dalam masalah peperangan al-jihadu fisabilillah, kalau benar-benar dia berjuang li'i'la'i kalimatillah, itu Allah kirim malaikat. Dan itu terjadi di perang Badar. Istastagithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati mudrifin. Kalian meminta pertolongan kepada pencipta kalian di perang Badar, maka aku Allah memberikan pertolongan kepada kalian dengan 1000 malaikat yang mereka turun bergerombolan, turun berangsur-angsur, pelan-pelan turun. Tapi turunnya 1000 malaikat. Di ayat yang lain 3000 malaikat. Di ayat yang lain 5000 malaikat. Makanya musuh-musuh yang ada waktu itu, dia menyaksikan salah seorang sahabat jika menebas satu orang, musuh yang di belakang ada 4-5 orang juga kena tebasan. Dan Nabi mengatakan itu malaikat yang menebas mereka, dibantu oleh Allah. Ini agama yang dijaga oleh Allah. Ini agama satu-satunya agama yang dilindungi oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna dina indallah al-Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam dina. Jadi luar biasa ini sahabat, dia bernama Al-Uqbah. Nah, beliau ini Al-Uqbah bin Amrin, sebagaimana dikatakan beliau hadir dalam perang Badar bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam peperangan tersebut beliau ikut hadir dan beliau disebutkan ikut perang Badar bersama 313 tadi. 313 pasukan kaum muslimin menghadapi 1000 kaum musyrikin. Yang luar biasa, basyarahum al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam bil jannah. Semua yang hadir perang Badar, Nabi mengatakan faqad wajabat lakum al-jannatu. Kalian semua yang ikut perang Badar, wajib bagi kalian surga. Bisa dibayangkan Nabi katakan wajib bagi kalian surga. Ini hadis diriwayatkan di dalam hadis Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqad wajabat lakum al-jannatu. Sungguh kalian yang ikut perang Badar, wajib bagi kalian surga. Jadi mereka sudah dapat jaminan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa 313 orang ini diwajibkan bagi mereka surga. Dan Nabi sampaikan itu bukan dari lisan Nabi,
Nabi hanya menerjemahkan lewat lisannya, tapi itu adalah wahyu dari Allah, pernyataan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wallahi ma kharaja minhu illa al-haq. Kata Nabi, tidak keluar dari mulutku terkecuali kebenaran. Ada satu kitab, kalau kita ingin mengetahui keutamaan kota Madinah beserta penghuninya, yaitu kaum Ansor, itu kitab luar biasa. Dia membahas secara spesifik tentang sejarah kota Madinah yang dulu namanya Yathrib beserta seluruh penduduknya, berjudul Wafaul Wafa bi Akhbar Madinah Daril Mustafa, ditulis oleh Imam As-Samhudi. Dan kemudian kalau kita ingin mengetahui sejarah-sejarah negeri-negeri atau tempat-tempat yang ada di Hadramaut, juga ditulis oleh seorang ulama bernama Al-Habib Abdurrahman ibn Ubaidillah As-Saqqaf. Beliau menulis sejarah dan nama-nama kota di Hadramaut secara keseluruhan, berjudul Idamul Qut fi Dzikri Buldani Hadramaut. Kemudian kalau kita ingin mengetahui negeri-negerinya malaikat dan alam malaikat beserta hadis-hadis dan informasi tentang malaikat, ada sebuah kitab ditulis oleh Al-Imam Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah. Di dalam kitabnya berjudul Al-Habaik fi Akhbaril Malaik, membahas tentang tempat-tempat tinggalnya malaikat, informasi tentang malaikat dan hal-hal yang berkaitan dengan malaikat. Min tarjamati Sayyidina Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, wa dhahaba al-jumhur ila anna al-Uqbah al-madhkur lam yashhad hadhihi al-waq'ata wa innama nusiba ila Badrin li'annahu sakanaha wa nazala al-Kuffa wa btana biha daran wastukhlifa 'alaiha. Mayoritas ulama berpendapat bahwa sahabat yang bernama Uqbah bin Amrin al-Ansari al-Badri ini tidak ikut hadir di perang Badar. Tadi saya katakan di awal ada perbedaan di kalangan para ulama bahwa apakah beliau ikut perang Badar atau tidak. Ternyata jawabannya mayoritas ulama mengatakan tidak ikut perang Badar, tapi Al-Badriyu itu nisbat kepada tempat tinggalnya. Nah, beliau ikut juga ketika terjadi fitnah di dalam sejarah Islam, satu peperangan namanya Ghazwatus Siffin, perang Siffin antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Perang Siffin itu, sahabat yang bernama Uqbah, dia berada di pihaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ikut perang tersebut. Selesai peperangan Siffin, beliau pindah ke Kufah di Irak, dan Sayyidina Ali melantik beliau sebagai gubernur di Kufah. Jadi Uqbah bin Amrin al-Ansari al-Badri ini, beliau menjadi gubernur di masa khilafahnya Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi gubernur di Kufah di Irak. Setelah itu dikatakan Imam Ali mencopot jabatannya, diganti dengan sahabat yang lain. Beliau kembali pulang ke kota Madinah. Ibnu Athir menyebutkan dalam kitab Usudul Ghabah fi Ma'rifati Sahabah yang lahir tahun 555 Hijriah, wafat 630 Hijriah, menyebutkan beliau sampai di kota Madinah dan wafat di kota Madinah. Sebagian ulama mengatakan pada tahun 41 Hijriah, sebagian mengatakan pada tahun 42 Hijriah. Bahkan ada ulama-ulama sejarah Islam berpendapat beliau wafat pada tahun 60 Hijriah, di masa khilafah Muawiyah ibn Abi Sufyan. Kalau pendapat 41, 42.
Jadi dikebumikan di kota Madinatul Munawwarah. Dan beliau ini disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah. Di dalam hadis dikisahkan beliau sedang memukul seorang budak. Jadi beliau ini termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi. Kurang lebih beliau itu meriwayatkan hadis Nabi itu disebutkan 200 lebih, 102 hadis. Beliau meriwayatkan 102 hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan murid-muridnya kalangan tabi'in banyak meriwayatkan hadis dari beliau. Al-Imam Az-Zahabi yang lahir 673 Hijriah wafat 748 Hijriah di dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala menyebutkan di antara murid-murid beliau yang mengambil hadis kepada beliau yaitu Imam Asy-Sya'bi, Al-Imam Masruq, dan juga Syakik ibn Salamah, dan masih banyak tabi'in lainnya mengambil hadis kepada Uqbah ibn Amrin Al-Ansari Al-Badri. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pernah satu hari beliau sedang memukul budaknya, dicambuk budaknya, bisautin, dengan cambuk. Kemudian Nabi menyaksikan hal itu dari belakang. Nabi berteriak, mengisyaratkan untuk menyatakan jangan kau memukul itu budak. Karena terlalu emosi, dia tidak mendengar suara tersebut. Dicambuk terus menerus itu budak. Nabi menghampiri dari belakang. Kemudian ketika Nabi berada di belakangnya Uqbah bin Amrin Al-Ansari, dia menoleh ke belakang, yang dia saksikan adalah Nabi Muhammad SAW. Muncul ketakutan. Lagi mukul budak, Nabi larang dan Nabi ada di belakang menyaksikan. Kemudian Nabi mengatakan, wahai Uqbah, demi Allah, ini budak, Allah sudah takdirkan dirimu mampu menguasai dia, dan kau perlakukan dia seperti ini. Kalau kau teruskan menyambuk ini budak, kau teruskan menganiaya ini budak, kata Nabi Muhammad SAW, maka api neraka akan membakar dirimu, kata Rasul. Langsung gemetaran cambuknya jatuh dari tangannya, dan dia bersumpah pada waktu itu, wallahi la adribu mamlukan ba'dahu abada, demi Allah, saya tidak akan cambuk seorang budak manapun selama-lamanya setelah mendapatkan teguran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau dikatakan tufiya bil Madinah. Nah, tadi saya katakan wafat di kota Madinah setelah beliau hijrah Kufah, dari Kufah Irak pindah ke kota Madinah pada tahun disebutkan tadi 41 atau 42 Hijriah. Dan beliau meriwayatkan 102 hadis Nabi. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi 5.000 lebih. Abu Hurairah itu juga sebagian diriwayatkan, sebagian tidak diriwayatkan. Yang sebagian tidak diriwayatkan, beliau mengatakan kalau saya riwayatkan maka leher saya akan dipotong. Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Imam Az-Zahabi, dan ulama hadis lainnya, mereka penasaran kenapa Abu Hurairah tidak meriwayatkan hadis ini, yang beliau mengatakan sebagian kalau saya riwayatkan leher saya dipotong. Ternyata diteliti hadis-hadis yang berkaitan tentang fitnah yang terjadi di tengah-tengah umat Islam. Di situ Nabi sudah jelaskan. Bahkan pernah saya baca satu manuskrip, di situ riwayat-riwayat dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, dari Imam Az-Zahabi, dari Abu Hurairah ibn Zahabi, putra dari Imam Zahabi, dan Imam Sakhawi, dan murid-murid dari Imam Sakhawi. Nabi sudah menceritakan riwayat-riwayat tersebut tentang peristiwa-peristiwa Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Ketiga. Bahkan Nabi sebutkan nama-nama dengan detail. Disebutkan nama Hitler, disebutkan namanya Saddam Hussein, dan disebutkan perang besar nanti, perang ketiga namanya Al-Malhamatul Kubra.
Orang-orang ahli kitab menyebut dengan Armageddon. Nasrani, Yahudi menyebut dengan Armageddon. Yang mencengangkan, riwayat tersebut Nabi sebutkan tokoh-tokoh yang terlibat di Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, dan Perang Dunia Ketiga. Bahkan di dalam Jifrul A'zam ada kode-kode yang dijelaskan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, namanya Al-Jifrul A'zam. Dia berupa kitab tapi berupa kode-kode. Jadi kita baca tidak bisa paham kecuali orang-orang yang sudah mendalam pemahamannya, dia bisa tahu tuh kode-kodenya apa ini. Ternyata kode-kode tersebut dibongkar. Sayyidina Ali bin Abi Thalib menceritakan masa depan yang berkaitan dengan fitnah yang terjadi di dunia ini, di antaranya Perang Dunia ke-1, kedua, ketiga, dan menyebutkan nama-nama negara satu persatu. Amerika, Rusia disebutkan secara detail, dan saya baca langsung kitabnya. Bahkan daftar nama pasukan-pasukan Imam Mahdi beliau sebutkan satu persatu. Pasukan khusus Imam Mahdi disebutkan namanya satu persatu oleh Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha. Dan Sayyidina Ali juga sudah mengabarkan bahwa nanti di akhir zaman ada satu tempat, satu negeri yang menjadi pemeluk agama Islam terbesar di dunia. Dan negeri-negeri tersebut yang mayoritas Islam terbesar di dunia di zaman yang akan datang, kata beliau, dia berupa Jazair, pulau-pulau. Dan ciri-ciri negeri tersebut kathratu zalazil, banyak terjadi gempa bumi. Dan ciri-ciri negeri tersebut hum yaqra'unal Qur'an walam ya'rifu ma'nahu. Mereka senang membaca Al-Qur'an, tapi banyak dari mereka tidak tahu arti daripada isi Al-Qur'an. Disitulah, kata beliau, anak turunan saya paling banyak tinggal di muka bumi, di negeri tersebut. Yang mentahqiq kitab itu ulama mutakhirin, dia beristihad. Dia mengatakan ini negeri adalah As-Sin atau Yaban. Prediksi dari pengarang yang muhakkik. Muhakkik itu yang merevisi dan meneliti kembali kitab tersebut. Dia beristihad mengatakan yang dimaksud oleh Sayyidina Ali mungkin itu negara zaman sekarang Jepang atau Cina. Tapi bilwaqi', realita yang ada, Jepang itu nggak ada mayoritas Islam, penyembah matahari dan banyak tidak beragama. Cina juga bukan tempat mayoritas kaum muslimin walaupun jumlahnya besar di sana. Dan dai-dai yang masuk ke Cina mengislamkan Cina itu banyak daripada turunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang mereka berhijrah dari wilayah Rusia menuju ke Sin. Itu dikatakan dalam kitab-kitab sejarah. Maka berdasarkan realita bahwa negara Islam terbesar di dunia itu adanya di Indonesia. Di Jepang dengan di Cina tidak banyak pulau sebanyak pulau-pulau yang ada di Indonesia. Dan di Jepang dan di Cina tidak banyak orang buat perlombaan tentang perlombaan membaca Al-Quran. Yang pertama kali mempopulerkan musabaqatut tilawatil Quran itu di sini. Lomba baca Al-Quran yang paling banyak di Nusantara, di Indonesia. Maka besar kemungkinan kemudian yang berikut, turunan Sayyidina Ali paling banyak di sini, di Indonesia. Lebih banyak dari asalnya di Hadramaut. Di Robita Alawiyah itu mendata turunan Imam Hussein yang paling banyak di Indonesia ini itu hampir 2 juta orang. Sedangkan di Hadramaut itu hanya 400 ribu, apa sekitar 400-500 ribuan di Hadramaut. Di Indonesia berapa? Hampir 2 juta orang. Itu yang terdata, belum yang tidak terdata. Jadi ucapan Sayyidina Ali yang dimaksud negara nanti mendekati Perang Dunia Ketiga, ketika satu tempat mayoritas Islam di tempat yang banyak pulaunya dan turunanku paling banyak di tempat tersebut. Itu sudah alamatus sa'ah, mendekati Perang Dunia Ketiga. Dan masih banyak itu rahasia-rahasia yang dijelaskan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib tentang masalah masa depan. Dan Nabi Muhammad diberikan ilmu itu.
Dalam hadis Nabi katakan, Allah mendekatkan bumi di mataku. Fara'aitu masyriqaha wa magharibaha. Fara'aitu masyariqaha wa magharibaha. Saya bisa melihat ujung bumi yang paling timur dan ujung bumi yang paling barat. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Dalam sahih Muslim. Dan kerajaan umatku. Coba istilah yang digunakan oleh Nabi apa? Inna mulka ummati. Sedangkan di zaman Nabi belum ada kerajaan Islam. Inna mulka ummati. Saya belum. Kerajaan umatku akan mencapai daerah paling timur. Imam Nawawi dalam syarah Muslim menjelaskan makna hadis tersebut. Paling timur, wilayah paling timur paling banyaknya kerajaan Islam di dunia. Disurvei oleh Imam Nawawi, padahal di zaman beliau tahun 631 beliau lahir, wafat 676 Hijriah, abad ke-6 Hijriah. Bisa dibaca dalam syarah Muslim, Imam Nawawi mengatakan kerajaan Islam paling terbanyak wilayah timur. Wilayah barat ada tapi sedikit dibanding dengan wilayah timur. Jadi subhanallah, ilmunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sekelumit dari biografi sahabat bernama Uqbah bin Amrin Al-Ansari Al-Badri yang meriwayatkan hadis tentang al-haya'u minal iman. Nah, nanti kita akan bahas isi hadisnya di pertemuan berikut. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah, sehat wal afiah, dan Allah Ta'ala berikan kita kemudahan di dalam memahami ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkan ilmu-ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wa barak wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma wa la taj'al minna wa la minna syaqi wa la mahruma. Allahumma nadhih qulubana 'ani ta'luqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.